وسلموا تسليما. Itu ada periode hati. Jadi wahyu Allah datang ke hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu periode hati. Dari hati Rasulullah lalu dilaksanakan dalam amalia. Jadi kalau Allah memerintahkan aqimis sholat, sholatlah, maka yang pertama kali sholat adalah Rasulullah. Disuruh haji, Kanjeng Nabi dulu yang melaksanakan haji. Suruh memuliakan istri, Rasulullah yang pertama kali memuliakan istri. Menyuruh menghormati orang tua, Rasulullah yang pertama kali menghormati orang tua. Menyuruh menyayangi yang muda, Rasulullah pertama kali menyayangi yang muda. Suruh menghormati tamu, Rasulullah pertama kali menghormati tamu. Disuruh untuk menghargai tetangga, Rasulullah yang pertama menghargai tetangga. Demikian seterusnya. Makanya ada ketika Rasulullah sudah sholat, baru ngajak orang, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kayak aku. Jadi orang kepenak, oh begitu itu sholat itu. Nah kalau saya ngajak sampean sholat, saya sendiri nggak sholat, saya kan repot itu cari contoh. Sholatlah kayak siapa? Saya nggak sholat, kayak Cak Nun tuh, wah jauh sekali itu Jogja. Haji juga begitu. Khudzu manasikakum, khudzu anni manasikakum, dan seterusnya, semuanya Rasulullah yang menjadi. Jadi saya membayangkan dulu kalau saya ditakdirkan Allah hidup zaman Kanjeng Nabi gitu, enak sekali. Tidak perlu baca Quran, tinggal lihat Kanjeng Nabi aja, wong Quran sudah jadi, ada Quran berjalan. Mau bergaul lihat Kanjeng Nabi, mau bersaudara lihat Kanjeng Nabi, mau bertetangga lihat Kanjeng Nabi, mau apa-apa lihat Kanjeng Nabi. Alangkah enaknya pikir saya. Tapi kemudian pikiran saya balik juga. Kalau saya ditakdirkan Tuhan hidup zaman Kanjeng Nabi, iya kalau ikut Kanjeng Nabi. Kalau ikut Abu Jahal payah. Jadi mendingan sekarang lah hidup di zaman akhir tapi masih ikut Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi masih hidup, sudah ada yang bertanya, Kanjeng Nabi, katanya Kanjeng Nabi itu manusia biasa. Ya. Kalau begitu kan Kanjeng Nabi juga nanti akan meninggal juga. Iya. Nah kalau Kanjeng Nabi nanti wafat, lalu kami ini berpedoman pada siapa? Itu ada Abu Bakar, ada Umar. Abu Bakar dan Umar kan manusia juga. Kalau wafat gimana? Itu sahabat-sahabat itu banyak sekali. Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Ikuti mereka. Kalau sahabat-sahabat ini wafat semua, itu terus akhirnya sampai al ulama warasatul. Tapi terus kesini ini ulama itu terus seperti ya akhirnya seperti majelis ulama lah. Kalau Kanjeng Nabi ngajak mendidik orang, metodenya melalui beliau dulu. Nah ini yang katanya penerusnya Rasulullah, penerusnya Nabi, tidak begitu. Ya adalah ya 1-2 saja yang begitu. Tapi kebanyakan tidak begitu. Menganjurkan rukun, dia sendiri provokator. Menganjurkan untuk lomo, dia sendiri medit. Kalau dia menganjurkan ke barat, dia tengok-tengok, itu sudah lumayan. Ini enggak, dia menganjurkan ke barat, dia ke timur. Ngeluh orang yang diajak itu. Dan tidaklah kersane Gusti Allah itu yang menggunakan metodenya Rasulullah itu kok Pak Harto. Pak
Harto itu kalau mengajak mendidik itu dicontoni dirinya sendiri. Bangsa Indonesia diajak kaya, dicontoni. Akibatnya apa? Akibatnya semua orang Indonesia itu seneng sugih kabeh. Pengen tuh. Sekarang ini orang yang paling terhormat di Indonesia ini adalah orang yang punya duit. Dia bisa ngatur hakim, bisa ngatur polisi, bisa ngatur siapa saja. Paling terhormat. Gak punya duit seperti sampean. Ya gini tak itu lah. Pontang lantung udah karuan itu. Itu bayangkan pendidikan 32 tahun yang mimpin pakai metodenya Rasulullah. Bagaimana? Kalau menurut pesantren itu ada ilmu yang namanya malakah. Malakah itu sudah balung sungsum. Misalnya santri atau kiai yang sudah malakah ilmu nahwu, ilmu gramatika bahasa Arab. Kan bahasa Arab itu kalau ja'a zaidun. Kalau itu zaidan. Kalau marar itu bizaidin. Itu ada kaidahnya, ada baitnya di Alfiyah segala macam. Sampean mengatakan ja'a zaidan, saya bisa menyalahkan tanpa saya menunjukkan dalilnya. Kan usumnya orang tanya dalil. Karena banyak ustadz anyaran. Sesek dalilnya apa? Sokeh apa enggak gitu. Belum sudah malakah kok tanyai dalil. Ja'a zaidan salah. Dalilnya apa? Tidak usah dalil-dalilan. Di telingaku nggak enak. Ini yang namanya malakah itu. Kita semua ini karena dididik Pak Harto 32 tahun dengan metode Rasulullah, maka kita seneng dunia itu, seneng materi itu, seneng duit itu, otomatis sudah malakah. Tidak usah mikir barang. Kalau duit ya, wah, bahwa sugih lah itu ya sikile majuan segala macam. Tidak dipikir. Itu sampean tahu Modin enggak? Modin itu akronim dari Imamuddin. Imamuddin dari Muddin. Imamuddin itu imamnya, pemimpinnya agama di desa itu namanya Muddin. Itu saja di bawah sadarnya itu enggak. Kalau diundang tahlilan ke orang yang kaya, itu tahlilnya sampai 1000. Sampai 1000. Tapi kalau yang ngundang kok melarat terus langsung donga, bana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah gina sudah. Itu tidak mikir, ya sudah langsung begitu. Ini akar masalah. Akar masalah. Makanya saya di mana-mana, mari kita lawan seperti sampai ini, hidup sederhana. Ini contoh-contohnya orang sederhana-sederhana. Ini kiai potongan ini ya serah pantas belasan. Rodok pantas saya sedikit lah. Cak Anun ini begini terus. Padahal sudah punya santri sampai Belanda, Amerika, sak karu-karuan ini. Wabeh wong kenal di ini, jenderal-jenderal segala macam kenal Cak Anun, dan apa-apa mesti dirasani sama penggede-penggede. Ini Cak Anun dengar pakai ini. Kira-kira akan reaksi apa enggak? Kalau akan reaksi kita dekati dulu aja. Cak Anun ya tahu tapi pura-pura enggak tahu kan. Wong Jombang ya akale akeh. Jadi ini akar masalahnya ini kita itu terlalu berlebihan. Anda kalau membaca Al-Quranul Karim atau menilik sunnah Rasul itu tidak boleh berlebihan. Senang dunia ya senang, tapi jangan berlebihan. Dalam bahasa kita sakmatio, sederhana saja. Sekarang ada yang
mengusulkan saya supaya kalau dakwah ngajak zuhud. Lah, sampean ini ketinggalan zaman. Orang sakit suka-sukanya bondo kok dijak zuhud itu ini bobor gak payu gitu aja. Paling jauh ya sederhana. Di Al-Quran sampai dengan saya sudah lama nggak pernah dalil dan itu kulu wasrobu wala tusrif. Dalam soal makan tidak boleh berlebihan. Orang yang tidak boleh wala taj'al yadaka maghludatan mereka wala tudha ulal pasti. Jadi dalam soal apa namanya harta itu kita tidak boleh terlalu bakhil ya, tapi tidak boleh terlalu boros. Apalagi itu yang semuanya itu menyuruh kita supaya jangan berlebihan. Akibatnya sudah jelas itu, coba lihat. Orang saking senangnya bondo itu sampai dia lupa bondo itu untuk apa. Hanya suka toh. Itu yang koruptor-koruptor itu kan makan sudah, minum sudah cukup, tidur sudah, istri kadang-kadang lebih dari 2. Itu cukup semua. Lu kok iseh nyolong bandane rakyat itu piye? Itu karena seneng.